Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alesyaida dari kelompok PGW Lanjutan A. Di sini saya izin untuk mempresentasikan terkait project ke-7 saya, yaitu upload image dan migration updating table. Di sini eh, masih sama dengan praktikum kemarin, di mana praktikum kemarin menggunakan API GeoJSON dan sekarang juga melanjutkan API GeoJSON dengan menambahkan upload image dan mengupdate table. Di mana kita updating table di sini menggunakan migrasi sama seperti acara-acara yang sebelumnya. Nah, saya izin untuk menjelaskan sedikit di mana API GeoJSON ini merupakan uh, service antarmuka yang dapat digunakan oleh programmer untuk mengakses data geografis yang berbasis JSON atau JavaScript Open Nation, di mana pengguna dapat melakukan akses terkait eh, fitur titik, garis, dan area beserta atribut tabelnya yang dapat ditampilkan dalam WebJS. Nah, pada cara praktikum kali ini yang ditampilkan itu berupa labelisasi pop-up dan eh, pop-up konten berupa name, description, dan foto seperti ini. Nah, untuk yang pertama, kita akan membuat migration di dalam VS Code dengan PHP migration add column image. Nah, di sini ya. Di bagian migrasi, kita sudah buat add column image, di mana migrasi add column image ini digunakan untuk menambahkan kolom kolom image pada tabel yang ada di Debever, di mana tabel itu ada 3, yaitu tabel titik, points, polyline, dan polygon. Nah, di sini kita membuat isi dari public function up dan public function down, di mana bagian image ini dapat dikosongkan atau nullable seperti itu. Nah, ini kita juga bikin down-nya itu untuk feedback ke penggunanya, yaitu berupa tabel drop column image. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya setelah kita membuat bagian image, itu kita bisa cek di dalam Debever, bahwasanya dalam Debever itu sudah ditambahkan seperti itu. Ini mungkin bisa kita lihat. Nah, image ini. Ini data-data yang kemarin masih nol karena kita belum membuat bagian tabel image ini. Nah, tapi untuk data-data yang baru, data percobaan seperti ini sudah ada ya. Nah, ini bagian Gojemaya ini sudah ada ya. Ini di tabel points. Dan juga di tabel polylines dan tabel polygons sudah ada image-nya seperti itu. Lanjut. Setelah kita memodifikasi script migration, kita akan menjalankan perintah untuk melakukan migrasi atau memasukkan atau menyambungkan perintah yang ada dari VS Code ke Debever menggunakan PHP Artisan Migrate. Nah, barulah muncul ini image-image kolom-kolom seperti itu. Kita coba jalankan server, tapi kita tidak bisa menginput. Kita belum bisa menginput karena kita belum membuat bagian input form untuk kita memasukkan sarana kita memasukkan data tersebut ke dalam database. Nah, kita akan membuat input form tersebut melalui models, di mana models tersebut ada di dalam index.php. Nah, kita buka lagi index.php. Dari sudah selesai ya. Index.php di bagian modal. Ini modal poin ya. Nah, di sini. Ya, kita sudah tambahkan form input untuk photos. Dimana mungkin di sini kita bukan text area ya,
tapi kita memasukkannya input type-nya file. Nah, ID-nya image point itu untuk tiap fitur namanya beda-beda. Image point, polyline seperti itu, name-nya image. Dan kita tidak tambahkan read only karena read only itu hanya untuk geometri. Seperti itu. Nah, jangan lupa pada setiap modalnya kita tambahkan in type multipart seperti ini. Ini kita tambahkan pada setiap modal-modalnya. Seperti itu. Di polyline juga seperti itu. Ini ada entire, lalu kita tambahkan photos. Di model polygon juga tambahkan entire, lalu photos. Seperti itu. Selanjutnya, setelah menambahkan modal, kita sudah punya bagian ya. Nah, ini seperti ini. Terus kita bisa coba add. Ini cuma untuk mencoba aja ya. Nah, kita membuat kita modifikasi script di bagian controller juga. Seperti contohnya, polyline controller. Nah, di polyline controller ini kita tambahkan image di setiap feature-nya. Image, seperti itu. Terus juga kita tambahkan nih, store kita tambahkan image juga. Ini di bagian ini kan validate ya. Validate ini kita punya dua syarat, di mana bentuk filenya harus JPEG, JPG, PNG, TIFF, GIF, GIF, lalu dengan maksimal 10.000 MB. Nah, di sini kita juga menambahkan image maksimum, image MIMES, dan image maksimum, di mana image MIMES ini isinya alert bahwasanya file harus berbentuk JPEG, JPG, PNG, TIFF, dan GIF. Lalu untuk besarannya di sini juga image must not be greater than 10 MB. Seperti itu. Nah, datanya jangan lupa juga kita jabarkan image request image sama seperti atas-atasnya ya. Kita juga menjabarkan bagaimana controller untuk mengunggah image dan membuat folder image. If di sini ada tanda seru di mana jika penyimpanan atau directory storage image itu belum terbentuk, maka akan dibuat secara manual, ini ya, make their storage image. Nah, seperti ini. Ini script dari sini sampai bawah sini, ini semuanya sama, ya. Jadi nanti di polyline, polygon itu semuanya sama, hanya yang dirubah ini saja. Kalau di poin ya dikasih poin, kalau di polyline dikasih polyline, kalau polygon kasih polygon, seperti itu. Ini juga ya, ini ditambahkan, tambahkan seperti itu. Tinggal di copy paste saja. Ini contohnya di polyline. Nah, selanjutnya ini if request has file image, image-nya ini akan diproses dengan beberapa waktu, lalu image akan dimasukkan ke dalam storage image. Nah, koma file name itu kalau ada file name-nya, kalau enggak ya null, seperti itu. Nah, setelah kita sudah mengatur di bagian polyline, kita akan mengatur di bagian, oke, kita akan mengatur di bagian polylines juga. Nah, ada di sini. Jangan lupa tambahkan ini ya. Kita di acara mana sudah menambahkan sih harusnya. Sudah ada. Nah, di bagian return ini jangan lupa menambahkan image. Karena sebelumnya kan kolom image belum ada, jadi
Di Polylens ini belum ada, image-nya, jadi sekarang kita tambahkan secara manual. Begitu juga di Point dan Polygons. Nah, setelah itu yang terakhir kita, eee, mengupdate GeoJSON, setiap fiturnya. Kita tambahkan untuk menampilkan photos. Nah, di sini untuk menampilkan photos-nya, ini untuk menampilkan photos, foto image source. Nah, ini kita ambil dari asset storage, karena ini kan, kita kan nggak punya yang ini ya, kita nggak punya feature properties.image, kita nggak ada. Jadi kita pakainya image source dulu, terus kita tambahkan feature properties image untuk penamaannya, lalu kelas image thumbnail untuk menampilkan pop-up-nya. Nah, seperti itu. Eee, sekarang, untuk langkah-langkahnya sudah selesai, saya akan hasil project ya. Nah, ini di sini. Ini saya kemarin sudah menambahkan. Nah, ini cuma mencoba saja ya. Trying. Ini untuk yang garis, saya juga sudah mencoba. Di bagian sisi bawah cemara. Nah, ini sudah ada ya. Lalu, mungkin kita bisa lihat di sini. Ini untuk titiknya sudah ada, lalu, untuk yang garis sudah ada. Nah, ini untuk yang area. Mungkin bisa kita coba tambahkan ya. Kita akan coba alert yang salah. Bagaimana kalau kita menambahkan image yang tidak sesuai seperti itu. Misal saya tambahkan ini, PDF ya, sedangkan PDF kan tidak boleh. Coba di sini nanti dia akan muncul alert. Nah, image must be a file of type JPEG, JPG, seperti itu. Tapi coba kita buat yang benar ya. Coba kita tambahkan JPEG ini. Ini JPG ya, bukan JPEG, maaf. Ini kalau dia tidak lebih bisa, nah, polygon successfully. Kita coba lihat. Ini fotonya masih load. Nah, ini isinya peta ya, teman-teman. Mohon maaf. Nah, sudah ya. Ini kita sudah bisa membuat image, sudah ada pop-up-nya seperti ini. Ini tadi juga sudah ada pop-up-nya buat cemara seperti ini. Nah, jadi sekian dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.